Telemakus? Yesus dari Nazaret. Ajaranmu menjangkau kami. Aku juga dengar. Ayahku belum. Apa maksudmu? Dia tuli. Ayahku tidak bisa dengar dan kesulitan bicara. Telemakus, kamu melebihi batas. Bukan karena itu kita perlu Yesus. Kenapa tidak boleh begitu? Karena Rabi, ada masalah yang jauh lebih besar sekarang dibanding. Ini adalah tempat yang baik untuk mulai. Aku tidak bermaksud memberimu masalah, janji aku tidak tahu kau. Aku mohon Rabi, bukannya mau menghina tapi... Iya, aku mengerti, nak. Tidak apa-apa. Fata, terbukalah. Jangan takut. Itu suara burung. Mereka bernyanyi. Aku bahkan tidak dengar. Ayah, bisa dengar aku? Suaramu, bicaramu, aku bicara. Telemakus. Telemakus, bicara ayah benar. Iya, sempurna. Bagaimana ayah tahu? Bagaimana kami membalasmu? Aku tidak punya uang untuk membayar. Sebenarnya kalian bisa. Caranya? Tolong jangan bilang siapa-siapa tentang ini. Aku meminta kalian agar tetap diam. Dan seharusnya ini mudah untukmu karena kamu sudah banyak latihan. Sekarang bukan waktunya berita tentang ini menyebar. Kamu dengar aku? Aku dengar engkau. Itu bagus. Ini penting. Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kita tidak. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Dia seperti gambaran orang yang kita cari. Kamu tahu siapa dia? Belum, aku menunggu kamu. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus dituntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suara. Domba lain, bukan dari kandang ini. Maksudmu bangsa lain? Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu sebabnya Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Itu tidak benar. Tidak ada kebangkitan. Setidaknya ada tindakan yang bisa dilakukan oleh manusia untuk dirinya sendiri setelah binasa. Kita harus lakukan sesuatu. Cukup. Perhatikan saja, Yudas. Tolong, panggil Syamai sekarang juga. Dia sedang berlibur. Bagaimana kita bisa perhatikan kalau mereka terus bicara dan hina dia? Yesus tidak pernah bilang harus perhatikan apa. Tidak seorang pun mengambilnya daripada, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Rabi, apa maksud Kamu mengaku sebagai anak Allah.
jawab aku. Siapa bapamu? Bisa tolong diam? Kami mau dengar Rabi kami. Itu bukan ajaran Rabi yang dipercaya, tapi ajaran orang gila. Ingat perkataanku. Kamu akan menyesal bilang begitu. Jaga mulutmu. Kamu bicara pada anggota Sanhedrin Andas. Kembali ke sini. Kamu melewatkan detilnya. Aku tidak lihat wajahnya waktu menyelidiki di Decapolis. Tapi Yesus orang Nazaret yang makan bersama kelompok bangsa lain di sana. Orang sesat di laporan sampai itu guru yang pandai bicara dan luar biasa. Itu kata-kata orang gila. Atau kerasukan setan. Kalau kerasukan setan, dia harus diusir dari bait Allah. Najis. Apa yang dia maksud dengan Bapakku? Jelas perkataannya tidak sesuai dengan Allah menurut Nabi Yesaya. Maukah engkau sembuh? Engkau siapa? Nanti akan diceritakan. Tapi pertanyaanku tetap sama. Engkau membawaku ke air. Dengar, ini adalah hari yang buruk. Sudah lama sekali harimu buruk. Jadi, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan waktu aku sudah dekat, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi, lihat aku. Lihatlah aku. Bukan itu pertanyaanku. Aku tidak bertanya siapa yang membantumu, atau yang tidak membantumu, atau siapa yang mendahuluimu. Aku bertanya tentang kamu. aku sudah berusaha. Sudah lama sekali, aku tahu. Dan aku mengerti kamu tidak mau lagi harapannya palsu. Tapi kolam ini tidak ada gunanya bagimu. Tidak ada artinya. Dan kamu tahu itu. Tapi kamu masih di sini. Kenapa? Entahlah. Entahlah. Kamu tidak perlu kolam ini. Kamu cuma perlu aku. Jadi, apa kamu mau disembuhkan? Jadi, ayo, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan, tunjukkan Bapa pada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Aku telah melakukan banyak pekerjaan di depanmu. Dan jika kamu tidak dapat percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku tidak bilang aku tidak percaya. Aku hanya berusaha mengerti. Kamu bilang akan
akan meninggalkan kami. Dan kemana kamu pergi, kami tidak bisa ikuti. Tapi persisnya kapan? Sementara itu dari mana kami tahu yang harus dilakukan tanpamu? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan penolong untuk menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus. Kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia? Orang lain? Kami hanya menginginkanmu. Kami mengasihimu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Aku mengatakannya kepadamu selagi aku bersama dengan kamu. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Aku tahu ini meresahkan. Hampir semua yang kamu katakan minggu ini seperti itu. Aku tahu. Tapi damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Raja Gaius. Tuan, pelayanku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Sudah lama sekali dia sakit dan sekarang dia hampir mati. Bawa aku padanya. Tuan, Kamu sebut dia Tuan. aku tidak layak menerima Tuan Bill. Dan aku tahu engkau tidak akan nyaman sebagai Yahudi di rumah Romawi. Katakan saja sepatah kata, maka pelayanku akan sembuh. Tidak layak. Sebenarnya dia adalah anakku. Aku sangat malu. Artinya aku tidak meminta kepadamu. Tapi aku tahu engkau bisa. Tidak kusangka akan bilang begini, tapi dia layak untuk engkau tolong. Dia mengasihi bangsa kita. Dia yang membantu kita. Tidak perlu repot-repot, Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan dia dari jauh hanya dengan sepatah kata. Di bawahku ada peraturan. Jika aku bilang pergi, maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi aku bilang datang, maka dia datang. Apapun yang engkau perintahkan untuk dunia ini pasti akan terjadi. Aku tahu itu. Ini juga. Berdirilah. Apa? Berdiri. Kalian dengar dia? Iman sebesar tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku ditolak di kota asalku dan diancam pemuka agama dari bangsaku sendiri. Tapi orang ini
Shalom. Karena kita tahu Allah lebih dekat kepada yang sakit daripada yang sehat. Coba pikirkan, apa ada gembala domba di antara kalian? Aku. Selamat datang. Kami merasa terhormat kamu di sini. Ada tempat khusus di hatiku untuk para gembala. Siapa yang menjaga domba-dombamu sekarang? Saudaraku, kami bergantian. Ada berapa ekor? 100, Guru. Kalau ada satu yang hilang, kamu mau apa? Aku akan mencarinya, tentu. Tentu. Tapi bagaimana dengan 99 lainnya? Aku akan tinggalkan. Aku mencari yang hilang. Kalau sudah ketemu, Aku akan menaruhnya di bahuku, lalu aku berpulang. Dan mungkin aku akan menari-nari. dan apa katamu pada teman-temanmu yang khawatir? Bersukacitalah bersamaku, dombaku yang hilang telah kutemukan. Kalian mengerti yang dia katakan? Lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Aku berkata padamu, akan ada sukacita di surga dari satu orang yang berdosa yang bertobat daripada 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lihat mereka.